Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihi ni'mah. Walhamdulillah ja'alana Allah wa iyyakum min ummati sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babil rahmatillah. Anida ma fi'alillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati serta kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada tamu mulia kita Sahibul Fadilah Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Alwi bin Yahya, pengasuh Majelis Warasatul Mustafa Jakarta dan pengasuh Pondok Pesantren Haituddin Bogor. Alhamdulillah beliau datang ke tempat ini dengan selamat, sehat walafiat, meskipun banyak rintangan mungkin. Dan juga alhamdulillah juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau hadir di tengah-tengah kita, dan ini kita berharap kepada Allah taala mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini menambahkan keberkahan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh dewan guru, para asatid, dan juga para ashab, para asatid alumni Madrasah Hadramaut Tarim Hadramaut yang pada malam hari ini juga ada di tengah-tengah kita, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, jiran tetangga, tetuha-tetuha yang ada di wilayah sekitar Lok Besar ini, dan juga pada hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, dan lebih khusus lagi ulun mewakili Sahibul Bait Ayahanda Haji Iriansah mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada jiran tetangga juga dan sahabat-sahabat di Subuhan Barabai atas hikmah ataupun partisipasinya untuk mensukseskan mengambil berkah kita malam hari ini. Memang jadwal malam hari ini adalah mungkin tidak terjadwal seminggu atau 1 bulan berdahulu, namun ini semata-mata ini adalah berdasarkan, namun dadakan, namun semua ini dadakannya alhamdulillah terkabulkan. Artinya ada kabar jauh hari apa segalanya, ini semua mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin mempertemukan kita duduk bersama Sahibul Fadilah Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Alwi bin Yahya. Masya Allah, beliau dari Jakarta, dan juga beliau ini diantaranya adalah salah satu alumni Ma'had Darul Mustafa di bawah asuhan Al-Hafizul Musnid, guru mulia Sayyidil Habib Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ulun hendak mengisahkan artinya sekilas tentang profil beliau. Beliau ini masya Allah aktif juga di Majelis Rasulullah SAW di Jakarta, dan juga beliau ini berguru kepada Sultanul Qulub Sayyidil Habib Ad-Da'i Allah Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa almarhum, pendiri Majelis Rasulullah SAW. Dan juga beliau masuk ke Kota Tarim, belajar di Darul Mustafa tahun 2002, dan beliau keluar dari Yaman menuju Indonesia itu tahun 2007. Jadi kurang lebih 5 tahun juga ya. 5 tahun beliau mengkaji ilmu bersama guru mulia Sayyidil Habib Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan mudah-mudahan kita dengan kehadiran beliau pada malam hari ini memberikan kita nasihat-nasihat, memberikan kita banyak ilmu-ilmu yang beliau dapatkan, baik beliau menuntut ilmu di Indonesia atau juga ilmu beliau dengan masyayikh-masyayikh beliau di kota Yaman Tarim Hadramaut. Untuk mempersingkat waktu, kepada yang mulia
Ad-Da'i Allah Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Yahya. Pada beliau dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammadin khairil makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi nujumul ihtida wa ashabihi masabil ihtida wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua digolongkan menjadi pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti di hari kiamat kita semua dikumpulkan dalam barisan Nabi Muhammad, mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Yang kita hormati, kita muliakan guru-guru kita tercinta, para asatidzah, para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir bersama, bil khusus ikhwan fillah, saudara-saudara kita karena Allah, bil khusus Ustaz Fakhrul Razi dan para asatidzah lain yang saya tidak bisa sebut namanya, dan juga bil khusus Sahabul Bait Haji Ilyansyah. Mudah-mudahan semua orang tua kita, guru-guru kita diberi panjang umur, Allah mudahkan segala urusannya dunia akhirat, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan dari keberkahan duduk di majlis ini, keberkahan berzikir pada Allah, keberkahan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita, kabulkan hajat-hajat kita. Kita semua diberi kesehatan, keafiatan, selalu dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari segala musibah yang lahir maupun batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersimpuh bersama-sama, bermunajat pada Allah, memohon pada Allah, meminta pada Allah, mengemis pada Allah. Kita bersimpuh di pintunya Allah Subhanahu wa taala, di mana insyaallah majlis seperti ini, perkumpulan seperti ini menjadikan doa-doa kita dijawab oleh Allah dan menjadikan benteng untuk kita dari segala hal yang buruk. Insyaallah selagi masih ada majlis seperti ini, selagi masih banyak orang-orang baik yang berdoa, insyaallah Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Hadirin hadirat, di saat seperti ini kita perlu dengan yang namanya memperbanyak doa. Kita memperbanyak meminta kepada Allah. Kalau boleh dikatakan menguatkan doa kita atau mengencangkan doa kita. Selalu bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada harapan, tidak ada yang bisa menolong kita dari setiap kesulitan kita, bahkan dari musibah, dari bala, dari bencana, kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong kehidupan kita kecuali Allah. Semua apa yang terjadi dalam hidup kita ada dalam ketentuan Allah, ada dalam kehendak Allah, ada dalam iradah Allah. Semoga dengan kehendak, iradah dan qudrah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berkehendak mengabulkan semua doa-doa kita. La syak, tidak diragukan, doa kita pasti diijabah oleh Allah. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Allah yang perintahkan kita berdoa, mintalah padaku, aku kabulkan. Allah yang suruh minta sama Allah, ngemis sama Allah, mohon sama Allah, Allah kabulkan. Apa ada janji yang lebih hebat dibandingkan janjinya Allah? Ya, wa man asdaqu minallahi qila, man asdaqu minallah hadits. Siapa yang lebih terpercaya dibandingkan Allah? Allah yang suruh kita berdoa dan Allah yang jamin akan dikabulkannya doa. Hanya disebutkan oleh ulama, man ruziqa du'a la haramul ijabah.
Siapa orang diberi rezeki kesempatan berdoa, tidak diharamkan ditolak, dikabulkan doanya. Artinya siapa diberi rezeki kesempatan berdoa, maka pasti Allah ingin mengabulkan doanya. Siapa orang diberi kesempatan untuk bisa berdoa meminta kepada Allah, maka di waktu tersebut Allah ingin mengabulkannya. Sebab Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang kecuali Allah ingin memberikan kebaikan untuknya. Siapa orang diberi kesempatan beristighfar meminta pengampunan Allah, maka Allah di waktu tersebut ingin mengampuni dosa-dosanya. Siapa orang diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat kepada Allah, maka di waktu tersebut Allah ingin membuka taubat untuknya, menerima taubatnya. Siapa orang diberi kesempatan untuk bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka di waktu tersebut Allah ingin memberi rahmat untuknya. Satu salawat dibalas dengan 10 rahmatnya Allah. Tidaklah orang-orang dikumpulkan di tempat-tempat yang baik, tempat yang dipenuhi dengan zikir mengingat Allah, tempat yang dipenuhi dengan salawat pada Rasulullah, maka di waktu tersebut Allah ingin memberikan kebaikan untuknya. Maka jangan lepas berdoa. Selalu mohon pada Allah, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita yang mungkin saat-saat seperti banyak kesulitan, ada yang lagi sulit urusan ekonominya, ada yang lagi sulit perdagangannya, mohon pada Allah, ngemis pada Allah yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha dahsyat. Tinggal kita yang mau meminta, kita yang mau mengemis. Jujur kita seringkali banyaknya mengeluh dalam masalah tapi lupa meminta, lupa memohon. Ya, kita punya musibah virus corona. Banyak orang kita hanya mengeluh, ya, hanya mengatakan kapan corona selesai, tulis status saja. Kapan ini selesai, lupa dia minta supaya Allah angkat musibah corona dalam doanya, dalam munajatnya. Maka kita perlu sangat butuh dengan yang namanya doa. Sebab tidak ada yang bisa menolak atau merubah dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Dalam hadis Nabi la yurdul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Kenapa? Karena dalam doa kita minta pada Allah yang Maha menentukan untuk memberikan ketentuan yang indah pada kita. Jadi kita minta sama Allah kalau ada ketentuan yang buruk pada kita agar dirubah pada Allah menjadi ketentuan yang baik, ketentuan yang indah. Adapun kita dalam hidup tidak bisa lari dari ketentuan Allah. La ahad yahrub min qada'i wa qadarihi. Tidak ada satu orang pun makhluk yang bisa lari dari ketentuan dan takdir Allah. Kalau Allah ingin menentukan terjadi, pasti terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak terjadi, pasti terjadi. Makanya di dalam belajar ilmu, hukumnya wajib. Kita belajar ilmu agama, hukumnya wajib. Tapi ada ilmu yang dihukumkan haram kita belajar. Disebutkan oleh para ulama namanya ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan ini tidak diperbolehkan kita pelajari kecuali di dalam beberapa hal. Ilmu nujum kita belajar boleh supaya tahu kemana arah kiblat, boleh. Supaya tahu kapan masuknya waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, boleh. Supaya tahu kapan masuknya waktu Ramadan, boleh. Selain itu nggak boleh. Apalagi ilmu nujum yang banyak orang pelajari supaya bisa meramal apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Banyak orang di zaman kita sekarang jadi peramal. Oh, peramalnya luar biasa, banyak orang senang sama ilmu ramalan ini. Bagaimana nasib saya, zodiaknya lahir September, bagaimana lahir Oktober, bagaimana. Ini yang terjadi. Ya, ini kenapa dilarang dalam syariat kita pelajari, karena andai kita tahu apa yang akan terjadi bulan depan, tahun depan, kita nggak mampu merubahnya. Kita nggak bisa berbuat apa. Hidup kita jalani karena Allah. Taat pada Allah, istiqamah di jalan Allah. Apa yang terjadi bulan depan, minggu depan, tahun depan, semua sudah diatur oleh Allah. Ya, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kita sekarang pengen tahu apa yang terjadi. Ya, sampai meramal di tempat saya di Jakarta, ada yang meramal katanya 10 tahun lagi Jakarta tenggelam katanya. Saya pindah ke Surabaya. Bukan karena itu, bukan. Tapi insya Allah selagi masih banyak orang-orang baik, selagi masih banyak orang-orang soleh, selagi masih banyak majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, insya Allah negeri kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Jakarta juga dilindungi, Surabaya juga insya Allah dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, kecuali kalau sudah tidak ada lagi majelis ilmu, tidak ada lagi orang-orang baik, tidak ada lagi ulama, tidak lagi ada orang soleh,
dalam apa namanya satu ungkapan Imam Haddad, walau lahu bainal anami ladubikatil ardu wal jibalu lirtikabil khati'ati. Kalau sudah tidak ada lagi orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang soleh, orang baik di antara manusia, ladubikatil ardu wal jibal. Allah bakal tumpukan gunung dan buminya. Lirtikabil khati'ati, karena sisanya adalah orang-orang yang irtikabil khati'ati, orang-orang yang bermaksiat. Majelis nggak ada, pengajian nggak ada, ya, orang yang zikir nggak ada. Sisanya orang-orang yang bermaksiat pada Allah. Wah, banyak yang bangga dengan kemaksiatannya sehingga Allah mudah untuk menyiksa. Tapi selagi masih banyak orang-orang yang taat, yang ibadah, yang mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah jadi benteng perlindungan dari Allah Subhanahu. Nah, kita nggak mampu merubah. Kalau Allah sudah tentukan, udah bakal terjadi. Kecuali dengan apa? Doa, minta sama Allah keselamatan. Makanya kita sering membaca doa awal tahun, akhir tahun, minta sama Allah biar tahun kita jadi tahun yang baik, prasangka baik. Insya Allah tahun ini jadi tahun yang baik buat kita. Musibah semua diangkat oleh Allah, kesulitan semua diangkat oleh semua umat Nabi Muhammad SAW, diberi kebahagiaan. Insya Allah, amin ya Rabbal. Dengan doa, dengan keyakinan kita berdoa. Nah, kalau kita berdoa pun, andai Allah tetap memberikan ujian, andai Allah tetap memberikan ujian, sudah dicatat oleh Allah, sudah ditakdirkan, sudah di Allah. Jangan kita katakan ujian dari Allah menjadi salah satu alamat atau tanda kita dimurkai Allah, benci oleh Allah lah. Ya, buat diri kita aja kita harus berprasangka baik pada Allah, apalagi buat orang lain. Nggak bilang orang lain terkena musibah terus oh dia kena musibah karena kualat sama saya. Ya. Bukan. Semua bisa terjadi karena mungkin Allah uji kita, tanda cintanya Allah. Ya, tanda cintanya Allah buat kita. Banyak orang-orang soleh juga diuji sama Allah. Orang yang ahli ibadah juga diuji sama Allah. Ya, diberikan ujian yang besar oleh Nabi Muhammad. Apa kurangnya cintanya Allah buat Nabi Muhammad? Paling dicintai oleh Allah, hambanya dari makhluknya. Tapi diuji tanda kecintaan Allah. Makanya kita kalau dapat ujian jangan merasa Allah marah sama benci. Boleh introspeksi diri untuk memperbaiki diri kita, tapi nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai Allah tetap memberikan ujian buat kita, tapi kalau kita rajin berdoa, banyak berdoa, pasti ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Apa keberkahannya dari doa yang kita dapetin? 3 kata ulama. Yang pertama, Allah beri kesabaran. Orang yang rajin berdoa biar diuji tapi dikasih sabar sama Allah. Yang kedua, Allah kasih ketenangan hati. Diuji sama Allah tapi hatinya tenang. Yang ketiga, dikasih kekuatan menjalani ujian tersebut. Nah, kalau ini nggak dikasih, hancur hidup kita. Kalau ada orang diuji sama Allah, nggak dikasih sabar, nggak dikasih tenang hati, nggak dikasih kekuatan menjalani ujiannya, hancur hidupnya. Makanya kalau kita lihat sosok orang-orang soleh, guru-guru kita, apa mereka nggak dapat ujian? Mungkin ujian mereka jauh lebih berat dari ujian kita. Tapi kenapa mereka seakan-akan santai jalani ujian? Tenang aja, jalan Bismillah. Dah, semua ada dalam urusan Allah, dalam ketentuan Allah. Mereka jalani itu dengan santai, dengan tenang. Mereka dapat itu dari berkahnya doa. Mereka selalu bermunajat, mereka selalu berdoa. Gak cuma sekedar dulu kapan corona selesai. Mereka selalu berdoa, Allahumma ya dafi'al bala, ya Allah angkat bala ini, angkat musibah. Bukan cuma buat dirinya saja, buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang dari barat sampai ke timur masuk dalam doanya mereka. Yang sekarang bermasalahnya, mereka orang-orang soleh satu persatu mulai dipanggilin sama Allah. Mereka yang di akhir malam biasanya selalu berdoa, ya, bangun di akhir malam berdoa minta sama Allah buat keselamatan umat, satu persatu mulai dipanggilin. Berapa banyak guru kita, ulama kita satu persatu mulai dipanggilin. Tinggal kita sisanya yang bukan bangun akhir malam baru tidur akhir malam. Nah, kita kan sisanya begitu. Ya, paling enggak mudah-mudahan kita dijadikan sisa-sisa yang soleh, sisa-sisa yang baik, yang kita sama-sama berdoa, menguatkan doa, yakin insya Allah. Kenapa saya sampaikan di jamaah yang hadir banyak? Ya, kalau kita doa sama-sama di sini, nanti di rumah kita doa, di masjid kita doa, di mana-mana kita selalu berdoa minta sama Allah, yakin semua doa yang hadir diijabah oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengabulkannya dengan ketulusan hati, kekhusyuannya, detik ini juga apa corona bisa diangkat sama Allah. Detik ini juga
Pak insya Allah kalau kita saksikan sekarang mulai menurun, yakin insya Allah barakah dari doa-doanya orang-orang. Doanya orang-orang yang baik, doanya orang-orang yang soleh yang minta sama Allah biar musibah ini semua diangkat. Karena mereka juga merasakan bagaimana penderitaan masyarakat, penderitaan umat mereka, nggak tinggal diam, berdoa minta sama Allah. Ya, makanya yuk kita panjatkan doa. Kalau bahasa saya orang Jakarta bilangnya kencengin doa. Apa kalau bahasanya orang Barabai ini? Kuatkan doa lagi ya Pak. Ya, kalau kenceng kan kuat-kuat ya. Ya, kuatin doa kita, banyakin doa kita, minta sama Allah, mohon sama Allah. Nggak ada yang sia-sia dari doa. Nggak ada sia-sia. Pasti dijawab, pasti. Nggak sekarang, besok, nggak besok, lusa. Kita sakit, minta sama Allah, ya Allah angkat penyakit saya. Nggak dikasih penyakit yang sekarang diangkat sama Allah, penyakit yang besok atau yang lusa bisa jadi diangkat sama Allah. Kita nggak tahu, kita mungkin kena penyakit apa nanti besok, lusa. Tapi barakah dari doa. Kita minta sama Allah, dikabulkan. Memang ada orang-orang yang soleh, yang doanya luar biasa. Seperti kilat, baru angkat tangan langsung dijawab oleh Allah. Ada yang seperti khatarat dalam hatinya, cuman ada terngiang dalam hatinya langsung dikabulkan oleh Allah. Ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya ada juga yang dikabulkannya seminggu, ada yang sebulan, ya sabar. Ya ada yang setahun, ada yang 10 tahun baru dikabulkan, ada. Ada yang nunggu pengen punya anak, doanya udah 10 tahun, Allah baru kasih, ada. Ada saya punya sahabat sampai 6 tahun, 7 tahun baru punya anak. Doanya dari awal nikah. Doanya dari awal menikah, tapi Allah baru kabulkan. Ya Allah punya kehendak, punya ketentuan. Allah ingin kabulkan kapan? Semua adalah kuasa Allah. Tidak dimaju atau mundurkan, mungkin akibat dari apa yang kita lakukan. Mungkin kita menyesal dan dosa. Tapi nggak ada kata doa tidak dikabulkan, nggak ada. Jangankan kita, iblis saja permintaannya dikabulkan oleh Allah. Mintanya iblis dikabulin sama Allah. Iblis yang nggak mau sujud, nggak mau patuh dikabulkan. Apalagi yang mau sujud, mau patuh sama Allah. Pasti doanya diijabah sama Allah, dikabulkan oleh Allah. Ya mungkin andai doa kita dalam hidup tidak dikabulkan oleh Allah, nanti di hari kiamat dikumpulkan semua doa-doa kita. Mungkin untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa selama hidup kita. Doa agar jadi pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa-dosa kita selama hidup. Makanya jangan putus asa, jangan kita ngerasa doa saya nggak dikabulin, enggak. Jangan sekali berhenti, besok nggak mau doa lagi, enggak, terus berdoa, terus minta. Sama kayak kita hadir majlis. Kita hadir majlisnya, baik subuhan, jamaah semua. Kita hadir pengajian. Sehari hadir belum dapat ketukan di hati, ya hadir lagi, jangan nggak hadir. Enggak, saya nggak ngaji, saya belum dapat hidayah. Terus datang lagi, terus sampai Allah berikan ketukan dalam hati. Nggak sembarangan. Ada orang yang dibuka fatahnya oleh Allah, dibuka ilmunya, dibuka keberkahannya, bertahun-tahun belajar baru dapat. Ada dikisahkan kalau tidak salah Imam Muhammad bin Munkadir menceritakan ada satu orang soleh punya murid, alim hebat luar biasa, pergi haji tiap tahun sampai 15 kali haji. Haji ke-16 diajak muridnya ikut temenin guru pergi haji. Pas pergi haji, habis pakai baju ihram, sholat, diucapin talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Setiap gurunya ucapin labbaik Allahumma labbaik, si murid dengar ada ucapan la labbaik, saya enggak manggil kamu. Labbaik Allahumma labbaik kan artinya ya Allah aku penuhi panggilanmu. Tapi ada terdengar suara panggil lagi, aku enggak manggil kamu. Sampai muridnya bingung, kok begini? Guru saya orang soleh, alim, ahli ibadah, yang ilmunya luar biasa, ketaatannya luar biasa, pergi haji mengucapkan labbaik, saya dengar suara la labbaik, tidak ada panggilan untukmu. Sampai ini murid penasaran sama gurunya, tapi dia nggak berani bertanya. Sampai selesai semua amalan haji, si murid saking penasaran bertanya, guru mohon maaf, saya cuma pengen nanya nih, saya penasaran, nggak bisa, saya nggak kuat nyimpannya lagi. Kenapa? Dia bilang, saya kemarin dari pertama kita mengamalkan haji, amalan haji, dari pertama engkau bertalbiyah, setiap kau bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, ada jawaban la labbaik, saya tidak memanggil kamu. Padahal ada, saya nggak panggil kamu, nggak suruh kamu, nggak. Senyum gurunya, oh kamu dengar itu? Iya. Jangankan kamu baru sekali dengar, saya 15 kali, 16 kali haji, setiap haji saya dengar, tapi nggak menjadikan saya putus asa untuk meraih rahmat Allah. Nggak menjadikan saya berhenti, nggak sekarang mungkin Allah terima, besok Allah terima, nggak tahun ini diterima, tahun depan diterima mungkin.
Itu dengan kesungguhannya. Karena Allah melihat kesungguhan kita. Allah melihat ketulusan kita. Kalau doa sambil mabok, kira-kira dikabulkan nggak? Ya Allah kasih enggak apa-apa ya Allah. Lah nggak bakal dikabulin sama Allah. Betul nggak? Kita doa tapi sambil mabok. Bahasanya kan gitu, minta sama Allah, tapi seakan-akan gitu, minta sama Allah, tapi kita bermaksiat sama Allah. Sama kayak orang doa sambil mabok. Misalkan ada orang minta di jalanan, ente tahu, ente kasih, dia pakai buat beli minuman keras, kira-kira ente kasih nggak? Kira-kira ente tahu, oh ini orang kalau dikasih dia beli minuman keras, dia buat mabok, kira-kira dikasih nggak? Nggak akan dikasih. Sama kayak Allah juga nggak bakal ngasih, kita minta sama Allah kalau buatnya buat hal yang tidak baik. Seperti itu kan orang-orang kita. Tapi insya Allah doa kita diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini doanya diijabah oleh Allah. Kalau kita merasa dari kita, ya Allah, saya mah doa saya mungkin belum dijabah oleh Allah, merasa banyak dosa, banyak kesalahan, banyak khilafan. Minimal datangi ahli doa, orang-orang soleh, guru-guru kita, ustadz kita. Minta ustadz doain saya, biar saya jadi orang soleh, biar saya jadi orang istiqamah, biar saya jadi orang yang taat pada Allah. Minta. Saya ingat dulu ayah saya, kalau saya masih kecil, diajak hadir di majelisnya guru-guru. Ayah saya dulu kiai-kiai, guru-guru di Jakarta, habaib tua dulu. Masih zaman ada Habib Abdullah Syamil Atas, masih zaman ada Habib Umar bin Hud Atas. Zaman orang-orang soleh, orang-orang tua masih pada ada. Itu ayah saya selalu bawa, nih kiai anak saya doain. Minimal seperti itu. Sama guru kita juga ngajarin begitu. Dulu kita kalau punya anak mungkin yang di sini dulu masih kecil pernah dibawa, mungkin ada yang ngalamin abah guru sekumpul pernah dibawa, abah guru sekumpul didoain ya. Nah, sekarang kita punya guru Zudiarullah Yarhamu ada, guru basin kita mungkin diajak didoain anak kita, karena doa mereka dijabah oleh Allah, orang-orang baik, orang-orang mulia. Nggak jauh-jauh lagi rumah kita nih. Di rumah kita ada orang tua kita yang doanya dijabah oleh Allah. Doa orang tua untuk anaknya dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang kita lupa, nggak minta. Biasain kalau perlu kita minta sama ibu kita, ayah kita, mau kerja, mau jalan, mau usaha, minta doanya dari awal. Bu, saya mau usaha ini, doain biar insya Allah lebih keberkahan. Insya Allah orang tuanya ridho, didoain, dikasih keberkahan. Jangankan kita bicara doa dari orang tua, ridhonya Allah sampai dikasih kepada orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho. Bayangkan saking hebatnya. Dulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtul Duror yang kita baca, waktu masih kecil beliau hadir majlis di Talim. Kalau tidak salah di Ribat Talim. Habib Ali Habsyi datang ke Ribat Talim, hadir di majlis Ribat Talim. Wallahu a'lam sahih wala la, atau hadir di majlisnya ulama di Talim. Terus masih kecil hadir, pulang ke Sewun, bilang sama ibunya, Bu, tadi Ali Habsyi hadir majlis bersama ulama-ulama. Ali Habsyi mandang wajah mereka, para ulama, orang-orang soleh. Sekarang ibu angkat tangan, doakan Ali Habsyi biar Ali Habsyi jadi ulama, jadi orang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa orang tua. Siapa yang gak kenal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Sekali mantan semua baca maulid. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang hebat luar biasa. Barakah. Kita juga mudah-mudahan dapat berkah dari orang tua kita. Dapat doa dari mereka. Minimal datang ke tempat-tempat baik, kita berdoa. Ke masjid kita berdoa, atau ke makam orang-orang soleh. Kenapa kita datang ke makam orang soleh? Kita berdoa, minta sama makam? Bukan minta sama makam, tapi minta sama Allah barakah sahibul makam. Dengan keberkahan nih yang ada di makam nih. Karena disebutkan dalam satu kutipan, inda dzikru sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita nyebut nama orang soleh, turun rahmat. Kata Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullah, beliau katakan kalau nyebut nama orang soleh aja turun rahmat Allah, bagaimana kalau kita di sisi orang soleh? Nyebut namanya saja diturunkan rahmat Allah, apalagi kalau kita di sisinya. Dalam kubur ada jasadnya orang-orang soleh, ada jasadnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya minta sama Allah barakah wasilahnya sahibul kabar, karena bisa jadi di tempat tersebut turun rahmat Allah. Makanya ada orang tanya, kenapa doa di kubur? Doa buat siapa? Doa bukan cuma kita doa minta sama Allah. Bahkan bukan cuma buat diri kita, buat sahibul kabar kita doain. Doain orang untuk diampuni dosanya Allah, kita juga diampuni dosa kita Allah. Kita nyolatin jenazahnya diampuni dosanya Allah. Kita yang nyolatin diampuni dosa kita sama Allah. Barakah. Jadi mohon maaf hadirin hadirat, saya sampaikan malam hari, jangan sepelekan doa. Ayo,
kita panjatin doa, kita minta sama Allah, kita mengisi waktu kita di majelis-majelis, di pengajian-pengajian kita. Maka insya Allah barakah doa Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kalau di Kalimantan seringkali kita diajak sholat hajat 2 rakaat, sholat hajat sunnah. Dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin sampai disebutkan salah satu sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah sholat hajat. Ya, ada 10 sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Di antara sholat minta sama Allah, Nabi sama Allah. Subhanallah, sholat hajat hebat, dahsyat luar biasa. Saya pernah ada satu rumah sakit di Jakarta. Saya ngajar setiap sebulan sekali. Ya. Pas awal-awal corona PSBB, dia bilang, Bib, insya Allah hari ini pengajian. Iya, saya bilang, tapi ada satu hal, Bib, minta tolong Habib bacain surat Yasin. Saya bilang, ada apa tuh Ben baca surat Yasin? Sebab yang ngaji di situ nggak semuanya ahli sunnah wal jamaah. Saya tahu ya, ada orang juga yang salafi, yang lainnya. Saya bilang, ini ada apa tuh minta baca surat Yasin? Ya, dia bilang ada hajat, Bib. Ya, hajatnya apa sih? Ini rumah sakit izinnya mau dicabut, Habib. Saya bilang, oh ya khair, sebelum kita baca surat Yasin, kita sholat hajat 2 rakaat. Yuk kita sholat hajat, kita ngemis, termohon sama Allah. Yakin insya Allah barakah sholat hajat, hajat kita diijabah sama Allah, rumah sakit izinnya dikeluarin lagi. Saya bilang, alhamdulillah nurut, iya Bib siap. Tapi nanti ajarin tata caranya, kita ajarin tata caranya. Pada waktunya sholat hajat, sambil sholat hajat sampai terdengar yang menangis, padahal urusan dunia ini. Ya kalau rumah sakitnya dicabut nggak ada kerjaan, urusan dunia, bukan urusan akhirat ini. Apalagi kalau urusan akhirat, urusan neraka. Mestinya kita lebih lagi sholat hajat lebih kencang lagi nangisnya. Jangan dunia kita tangisin, akhirat nggak kita tangisin. Subhanallah, rapi sholat hajat baca Yasin, kita doa minta semoga barakah sholat hajat baca Yasin. Doanya minta izinnya biar Allah berwaliin, dimudahin semua urusannya. Amin. Semua baca doa pengajian selesai, dapat seminggu saya masih ingat dia WhatsApp saya, alhamdulillah Habib, hari ini izin rumah sakit diterbitkan lagi. Barakah dari apa? Dari sholat hajat. Makanya jangan berhenti kita minta sama Allah, jangan berhenti kita ngemis sama Allah. Ayo, dan satu-satunya mendengar kita. Kalau kita mau mohon sama manusia nggak bakal dengar. Ente mau nulis status ente nggak bakal didengar sama orang. Ente mau nulis status ente susah, nggak bakal dia. Ya diketawain dia dari susah. Begitu. Nggak bakal dengerin. Satu-satunya yang dengerin kita Allah. Siapa yang bisa nolongin kita? Nggak ada. Ini dari masalah apa corona aja betul nggak ada. Siapa yang bisa nolongin? Apa rumah sakit bisa nolongin? Enggak. Apa rumah sakit bisa jamin? Dokter bisa, dokter ini minta bantu kita. Siapa? Apa yang bisa nolongin? Harta, berapa banyak orang kaya raya mati dengan corona? Jabatan, berapa banyak mereka yang jabatannya tinggi mati dengan coronanya? Ya, makanya waktu saya nyampe ke sini nih, waktu pertama selesai PSBB kalau nggak salah wali kota Banjarbaru meninggal kalau nggak salah. Saya baru sampai dikabarin namanya bawa mobil, dia nanti wali kota meninggal. Kata mana Banjarbaru? Insya Allah, orang baik sering hadir pengajiannya. Kenapa saya tanya? COVID positif. Yang benar saya bilang iya. Saya bilang enggak aja. Tapi saya mikir lagi, ya Allah, wali kota meninggal. Wali kota aja meninggal, apalagi Pak RT. Ya bagi kita rakyat biasa, kita juga semua pasti meninggal. Ya ada waktunya. Semua ada aja loh. Maka dari nafsin antamu illa biidznillah kitaban muajjalah. Tidaklah satu jiwa pun mati kecuali dengan izin Allah. Yang dari tulis sama aja orang sekarang aja lu di COVID. Padahal hakikatnya apa? Ya aja. Berapa banyak orang meninggal bukan COVID, yang mudah ajalnya. Subhanallah. Saya waktu pertama habis PSBB diundang di sini kalau nggak salah. Kalau saya ke Amuntai, bagaimana? Saya baru sampai di bandara Jakarta itu. Ada jamaah kasih saya tiket ini, insya Allah jamaah pengajian. Kita disiapin tiketnya, bagasi kita dimasukin, Beb punya tiket. Beb barusan ada 3 motor. Itu waktu lagi orang pada ketakutan urusan corona. Beb ini ada tiket. Apa ini tadi ada orang, kata dia naik motor bertiga depan bandara, ada truk mobilnya remnya blok. Mobil truk remnya blok, itu 3 motor ditabrak semua. Terus saya bilang gimana? 3-tiganya mati di tempat. Saya bilang innalillahi. Saya langsung mikir ini, ya Allah. Ini orang yang pada takut sama yang namanya corona, mati sama corona.
ini orang matinya ketabrak truk sih. Jangan-jangan truk sama corona balapan siapa yang ngambil nyawanya. Ajal. Udah ajal. Ajalnya. Ya kalau udah ajalnya mau bilang apa? Jangankan kita kena penyakit, minum air putih keselak bisa mati. Tetangga saya tidur mati, selesai. Ajal semua sudah diatur oleh Allah. Gak bisa kita merubah, gak bisa kita maju. Ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makanya dulu ada pemuda senang maksiat datang ke Syekh Ibrahim bin Adham. Bilang, Syekh boleh nggak saya maksiat? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, karena melihat anak muda, kalau yang dilihat kakek-kakek sih nggak bakal dijawab begitu. Karena dilihat anak muda, kata Syekh boleh, mau maksiat dia boleh, tapi satu syaratnya apa? Nanti kalau malaikat Israel datang mau nyabut nyawa, bilang malaikat Israel tunda seminggu lagi bisa. Kata ini anak muda, saya nggak bodoh-bodoh amat sih. Mana bisa kita ngelobi malaikat? Ada yang bisa ngelobi malaikat Israel? Malaikat Israel menyambut nyawa kita minggu depan, jangan sekarang. Ada nggak kira-kira bisa ngelobi? Nggak ada. Kalau sudah waktunya, sudah ajalnya, itu yang ditentukan loh, bakal terjadi. Makanya kita berdoa, doa yang panjang nih. Doanya panjang, bukan doa sekarang loh. Kalau banyak kan orang doa yang sekarang pengen, ya Allah pengen kaya, pengen sekarang juga kaya. Ya Allah pengen sehat, yang sakit pengen sekarang juga sehat. Tapi ada doa diajarin sama orang soleh yang kita nggak tahu kapan. Tapi insya Allah kalau itu kita panjatkan, insya Allah Allah kabulkan dan Allah akan berikan apa? Kita minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah yang kita nggak tahu kapan. Tapi minta terus sama Allah, minta sama Allah, orang soleh terus minta sama Allah. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah wafatkan saya dalam Islam, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Yang kita nggak tahu. Tapi yakin dengan barakah doa tersebut diijabah oleh Allah, kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf kalau berbicara terlalu panjang. Mudah-mudahan kita semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Pada khusus sahibul bait, hajatnya dikabulkan, usahanya dilancarkan oleh Allah, rezekinya diperluas oleh Allah. Kita juga semua kalau ada yang sakit diangkat penyakitnya Allah. Saudara kita, kerabat kita, semua yang ada di rumah sakit pun yang sakit diangkat penyakitnya Allah. Diberi kesembuhan, keafiatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak pada yang mulia Syekhul Fadilah Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Alawi bin Yahya. Masya Allah, isi nasihat beliau mudah-mudahan kita seberataan dapat mengamalkan apa yang beliau kisahkan ataupun beliau tadi berikan nasihat kepada kita, dan semoga doa-doa kita termasuk doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk acara terakhir yaitu doa penutup atau doa selamat yang ini memintakan kepada Ustaz Haji Ahmad Jazuli, kepada beliau belum persilakan. Amin amin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adhab wa nasiban fil jannah. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Ulun atas nama Sohibul Bait Bapak Haji Iriansah dan juga seluruh keluarga mengucapkan terima kasih kepada hubungan seberatan dan khusus kepada Al-Habib atas kehadiran dan nasihat beliau kepada kita seberataan, dan juga terima kasih juga kepada jiran tetangga dan tetangga tutuhan di sini, tokoh-tokoh masyarakat, dan khususnya kepada sahabat Bikar Suluhan Barabai yang membantu terlaksana suksesnya acara pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk kehadiran para ashab-ashab kharijin Hadramaut, para asatid alumni
alim hadir maut yang ikut berhadir juga pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita seberkataan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini bersama zuriat baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi seperti kita nantinya bersama Nabi Muhammad SAW di surga Allah Ta'ala. Ulun minta maaf, minta rela seberkataan. Hadinallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.